keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Parenting Everyday program, menjadi orang tua setiap hari bagi anak-anak kita. Hari ini kita akan membahas tentang menjadi orang tua yang baik. Tentu kita semua mendambakan menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Mungkin di antara kita yang menyaksikan video ini ada yang belum menikah. Ini menjadi langkah persiapan bagi kita untuk menjadi orang tua. Tetapi kita yang sudah menjadi orang tua, yang selama ini sudah jauh melangkah, mari kita akan diingatkan kembali supaya langkah kita tidak tersesat. Maka hari ini kita akan membahas tentang menjadi orang tua yang baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sadar bahwa ketika kita ingin menjadi orang tua, ada ketegangan yang terjadi ketika kita menjadi orang tua yang berkaitan dengan anak kita. Nah, misalnya ketegangan itu berkaitan dengan zaman yang berbeda. Kita dianggap oleh anak kita sebagai orang tua yang kolot, yang seringkali memberikan nasihat atau ajaran-ajaran yang bagi anak-anak kita itu zaman yang lalu. Sedangkan kita sebagai orang tua seringkali menganggap anak kita adalah anak yang liar, yang aturan-aturannya bagi mereka itu berlaku untuk masa kini. Kemudian ketegangan yang lain adalah pengalaman. Kita merasa sebagai orang tua sudah banyak pengalaman dan kita memberikan didikan kepada anak-anak kita dengan pengalaman-pengalaman kita. Sedangkan di sisi anak kita merasa lebih pintar dari orang tuanya. Nah, ini akan menimbulkan ketegangan. Kemudian contoh yang lain adalah ketika orang tua menuntut supaya anaknya itu seperti mereka, ya, hidupnya seperti mereka, perjuangannya seperti mereka.
Tetapi di sisi yang lain, anak kita juga menuntut agar orang tua seperti mereka, seperti anak kita. Jadi semuanya saling menuntut, akhirnya tidak ada yang saling memberi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan fokus ketika kita ingin menjadi orang tua yang baik, kita akan menerapkan disiplin bagi anak-anak kita. Nah, kita tahu bahwa ketika kita menerapkan disiplin, di sana pun ada ketegangan. Yaitu ketika kita menerapkan disiplin yang mungkin akan berlawanan dengan kasih yang kita berikan. Nah, ketika kita ingin menjadi orang tua, maka kita akan terlebih dahulu melihat tipikal orang tua yang ada. Jadi tipikal yang pertama adalah orang tua yang otoritarian. Orang tua yang otoritarian adalah orang tua yang menggunakan kuasa, menggunakan atau menekankan kekuatan dan juga status sebagai orang tua. Orang tua yang otoritarian, mereka menetapkan aturan-aturan yang jelas dan mereka mempersiapkan atau mampu memberikan peraturan-peraturan itu. Tetapi yang terlupa bahwa orang tua orang yang otoritarian ini, mereka tidak punya belas kasihan yang besar terhadap anak. Contohnya begini, kalau orang tua ngomong apa dan pendapatnya apa, anak harus mengikuti. Ya, saya ingat dulu waktu masih SMP, saya pernah tinggal dengan keluarga seorang hamba Tuhan. Nah, di dalam keluarga itu diterapkan aturan setiap kali doa pagi jam 4 pagi sampai jam 6 pagi. Setelah itu kita kerja rutin. Kerja rutin itu berarti kita ke pekarangannya untuk bekerja fisik, ya, untuk membersihkan kebun, membersihkan halaman, itu rutin setiap hari dilakukan. Nah, kalau tidak dilakukan, pasti orang tuanya itu yang kami tinggal dengan mereka itu pasti akan memberikan alasan kalian tidak turut orang tua. Ya, jadi dengan kekuatan mereka memberikan di peraturan itu. Jadi orang tua yang otoritarian adalah orang tua yang tidak punya afeksi yang besar. Mereka cenderung menjadi penguasa, mengatur dengan aturan mereka dan tidak bisa dilawan. Tipe yang kedua yaitu orang tua yang permisif. Orang tua yang permisif adalah orang tua yang afeksinya besar. Belas kasihannya terhadap anak itu besar, sayangnya terhadap anak itu besar. Akhirnya tidak ada disiplin di sana yang diterapkan. Ya. Biasanya kalau orang tua yang afektifnya besar itu ketika anak diajarkan untuk disiplin, lalu anak biasanya pakai andalannya, nangis gitu. Apalagi di depan orang banyak, wah takut orang tua malu. Akhirnya segala yang diminta anak itu dituruti. Nah, itu adalah orang tua yang permisif. Nah, ketika kita ingin menjadi orang tua yang baik, maka kita harus ada di tengah-tengahnya. Ya, yaitu menjadi tipikal orang tua yang otoritatif. Orang tua yang otoritatif adalah orang tua yang punya otoritas dari Tuhan, karena kita memang dipercayakan anak untuk kita mengendalikan. Kita punya kuasa dari Tuhan untuk mendidik mereka. Kita punya kuasa untuk memimpin mereka. Ya, tetapi kita bukan memimpin dengan kekuatan kita atau karena status kita sebagai orang tua lalu kita memimpin dengan otoritas yang sembarangan, tapi otoritas yang dari Tuhan.
ada kalanya kita keras, tetapi ada kalanya kita memberikan afeksi, ya, memberikan belas kasihan kita juga kepada anak kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menjadi orang tua yang baik, tentunya kita harus menerapkan disiplin. Tidak boleh tidak. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa itu disiplin. Sebagai orang tua yang baik, Bapak Ibu, kita tentunya ingin anak-anak kita punya kehidupan yang baik. Nah, caranya adalah dengan memberikan disiplin kepada mereka. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu disiplin. Menurut Merriam-Webster Dictionary, ya, disiplin itu artinya adalah sebuah kontrol yang diperoleh dengan cara meminta supaya peraturan itu ditaati, dan kalau ada kesalahan maka akan diberikan hukuman. Jadi sesuai dengan arti dari disiplin menurut kamus ini, maka setidaknya ketika kita ingin memberikan disiplin kepada anak, ada dua cara, yaitu melalui cara preventif atau pencegahan. Nah, biasanya preventif ini kasusnya belum terjadi, tetapi kita memberikan disiplin yang bagi anak kita itu tidak dirasakan seperti disiplin karena itu merupakan kebiasaan. Contohnya, anak saya ketika mau makan, kita biasakan nyanyi satu lagu dulu, ya, menyanyi satu lagu dulu, lalu kita baru berdoa. Nah, karena itu kebiasaan, maka setiap dia duduk di sekitar meja makan, lalu sudah ada makanan yang dihidangkan, dia selalu ngajak, ayo nyanyi. Nah, itu kebiasaan, tapi itu sebenarnya disiplin yang kami terapkan kepada anak kami. Nah, itu preventif. Jadi, ketika dia melanjutkan kebiasaan itu, sebenarnya aturan itu sudah dibuat terlebih dahulu. Baru hari-hari berikutnya dijalani oleh anak dengan tidak sadar bahwa itu dilakukan setiap hari. Menjadi kebiasaan preventif. Lalu yang kedua caranya adalah dengan cara kuratif. Kuratif ini biasanya sudah ada kasus anak melakukan kesalahan, anak tidak disiplin. Nah, bagaimana caranya supaya anak itu kemudian menjadi teratur atau terkontrol oleh aturan-aturan yang kita lakukan. Jadi kita memberikan hukuman atas kesalahan yang dilakukan oleh anak kita. Ya. Jadi ketika kesalahan sudah terjadi, maka kita harus memberikan sanksinya. Nah, di masa new normal seperti hari ini, Bapak Ibu Saudara, biasanya kita sering mendapati kesalahan-kesalahan sudah dilakukan. Ya, misalnya kita tidak memakai masker ketika keluar. Ada beberapa tayangan di televisi itu orang yang tidak pakai masker itu diberhentikan kalau dia memakai sepeda motor, lalu disuruh push up. Nah, itu memberikan hukuman. Tujuannya apa? Supaya orang itu disiplin. Nah, demikian juga anak kita. Ketika sudah terjadi kesalahan, maka akan diberikan teguran, lalu diberikan sanksinya. Ya, misalnya kalau anak kita itu sudah melakukan kesalahan dalam usia-usia yang SD misalnya gitu ya, suruh belajar malah main game, ya kita harus kasih sanksi, ditegur dulu, kasih sanksi. Kalau waktunya belajar tapi main game, apa yang harus diperbuat oleh orang tuanya? Berikan sanksi. Tadi disita HP-nya gitu ya, lalu diberikan waktu tertentu untuk bisa main game dan bisa mengatur belajarnya dengan baik. Nah,
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini merupakan hal yang penting untuk kita ketahui bahwa kita sudah mengenal tipe-tipe kita menjadi orang tua seperti apa. Nah, kemudian cara mendisiplinnya dengan preventif dan kuratif. Nah, sekarang kita mendasarinya dengan apa kata Alkitab tentang kedisiplinan. Mengapa anak-anak kita itu perlu didisiplin? Yang pertama alasannya adalah karena kerusakan hakikat manusia. Di Roma 5 ayat 12-21, di sana dijelaskan mengenai dosa yang sudah mencemari seluruh manusia, termasuk anak-anak kita. Mungkin kita berbicara, oh anak yang baru lahir kan seperti kertas putih. Tidak mungkin terjadi Bapak Ibu seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah berdosa semenjak kita belum dilahirkan. Karena ada natur dosa dari manusia yang pertama yang sudah jatuh dalam dosa, yaitu Adam. Maka semua manusia termasuk anak-anak kita itu adalah manusia berdosa. Nah, kalau manusia berdosa, dia bisa melakukan kesalahan-kesalahan, termasuk dia tidak bisa disiplin dalam kehidupan ini. Jadi kepala perjanjian Adam itu sudah berdosa, maka status itu sudah membuat kita sudah ada dalam status berdosa. Kemudian natur kita sudah dicemari oleh dosa. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari dosa itu? Selain daripada penebusan Yesus Kristus, itu semuanya akan tetap kondisi yang sama. Kalau tidak ada penebusan Yesus Kristus, maka kita masih tetap dalam status yang berdosa dan natur kita berdosa. Nah, hari ini pun saudara-saudara, kita tanpa pimpinan Roh Kudus termasuk kepada anak-anak kita, maka hidup kita tidak akan bisa disiplin, tidak akan bisa baik karena natur kita sudah berdosa. Itu alasan yang diterangkan oleh Alkitab kenapa kita harus menerapkan disiplin kepada anak-anak kita, karena natur anak-anak kita pun sudah berdosa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita memberikan disiplin kepada anak-anak kita? Karena kasih dan sifat kerja Allah. Ya, karena kasih dan sifat kerja Allah. Di dalam Keluaran pasal 33 ayat 6 dan 7, ketika Musa ada di celah-celah batu, lalu ada suara Tuhan yang berseru, Tuhan, Tuhan Engkau adalah baik dan setia penuh kasih. Tetapi di ayat berikutnya dia mengatakan bahwa Allah itu juga adalah Allah yang adil, Allah yang menghukum. Jadi sifat kasih Allah itu ada. Sifat kasih Allah itu ada, tetapi ada juga sifat Allah yang lain, yaitu adil. Nah, jadi kenapa tadi ada tipikal orang tua yang otoritarian? Otoritarian itu berarti lebih sering menghukumnya. Tetapi ada tipikal orang tua yang permisif, yang memberikan terus belas kasihan. Nah, dua-duanya ini bukan tipikal orang tua yang baik, tetapi menjadi orang tua yang otoritatif itu adalah seperti sifatnya Allah. Dia punya kasih tetapi sekaligus adil. Ada waktunya untuk menghukum, ada waktunya untuk mengasihi. Itulah yang dimaksud oleh Alkitab, mengapa kita perlu mendisiplin anak. Karena di dalam disiplin itu dia harusnya ada hukuman, tetapi juga ada hadiah atau reward. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, maka ini penting untuk kita ketahui sebagai orang tua yang mendidik anak kita, yang mengajar anak kita setiap hari. Jadi, sebagai kesimpulan, mari kita menjadi orang tua yang
otoritatif yang seperti sifat Allah, yaitu kita mendidik dengan disiplin yang waktunya menghukum, yang waktunya mengasihi, yang mengasihi, yang waktunya memberikan hukuman, tetapi di waktu yang lain mungkin memberikan pujian atau hadiah kepada anak-anak kita. Jadi mari kita mencoba terus-menerus setiap hari, dan kita tetap memohon pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita sebagai orang tua yang baik, yang menerapkan disiplin, yang menerapkan hukuman dan kasih secara bersamaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu yang akan menolong kami sekalian untuk memeriksa kembali bagaimana cara kami mendisiplin, mengajar anak kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami penuh keterbatasan, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus sendirinya akan menuntun kami supaya menjadi orang tua yang baik dengan menerapkan disiplin kepada anak-anak kami. Kami tahu bahwa ketika kami menerapkan disiplin, ada pekerjaan yang tidak mudah yang harus kami lakukan. Kami harus menimbang kapan kami harus menghukum, kapan kami harus mengasihi. Kami harus menimbang dengan cara apa kami menghukum dan dengan cara apa kami mengasihi. Tuhan, tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang tua yang baik. Ini kami mohon demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat mencoba Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.